Tadi terus diulingakan, tadi telah disebutkan bahwa hidup kita jangan seperti komedi putar atau disebut korsel dari kawan ke kawan, tetapi loncatkan dari kawan ke kawan segalanya, urus dunia urus, ditembuskan, diloncatkan ke Allah. Keliru kalau kita mengatakan kok Allah jangan urus dunia, jangan, atau urus dunia tidak ke Allah, salah. Ini yang sering jadi orang salah paham terhadap tasawuf. Maka dianggap tasawuf itu ilmu yang bukan mata rantai ilmu Islam misalkan akan, tapi ilmu kelompok putus asa gitu. Ilmu kelompok orang yang bersembunyi, meninggalkan tanggung jawab, meninggalkan jabatan, meninggalkan usaha. Saya heran itu. Dari mana sumbernya itu? Kita apa itu? Saya bahkan menduga itu politik busuk, itu penggembos dari luar Islam untuk merusak Islam. Maka tasawuf dianggap ilmu yang merusak Islam. Mari kita rubah, mari kita luruskan. Mungkin orang menganggap, wah padanya salah tasawuf. Aku mengaku benar kan? Kalau saya dianggap salah, saya bertanya, benar kemana? Dia harus seperti kami, pembawaan kata mereka. Apa itu? Tinggalkan dunia, tinggalkan tanggung jawab, tinggalkan jabatan, tinggalkan bisnis, tinggalkan usaha, bersembunyi. Lalu urusan dunia diurus oleh orang lain, sama aja dengan menyerahkan. Monggo, dunia ini kami serahkan ke kafir, kami akan bersembunyi. Hati-hati itu. Karena itu saya menjuduli kajian hikam dengan ini. Justru pemahaman dan pengamalan al-hikam secara benar dan sungguh-sungguh adalah kunci sukses di segala bidang kehidupan. Kita singkat dengan ibahat mandimi lakdati. Ibahat iman bak ibadah had kesehatan. Jangan pernah bicara Islam tidak mempelajari urusan kesehatan. Siapa bilang adanya babut toharo, bab kebersihan, coba silakan. Ma farratna fi kitabi min syai'. Tidak ada yang ditinggalkan dalam Al-Quran satu urusan pun. Berani Anda mengatakan urusan anu tidak diurus dalam Al-Quran, sama dengan menyatakan Al-Quran kurang. Al-Quran itu mukjiz. Kita ini kebanyakan menganggap mukjiz itu adalah mukjizat itu hal-hal yang luar biasa, ngapung gitu mukjizat. Luar air dari telunjuk Rasul mukjizat. Jadi yang disebut mukjizat kesaktian. Al-Quran mukjizat dari sisi mana? Mukjiz itu disimpannya ajaza yujizu ijazah, mengalahkan. Al-Quran itu mengalahkan semua pemikiran yang lain yang berlawanan dengan Al-Quran, pasti kalah gitu. Nah, umat Islam prem berpikirnya Al-Quran, maka umat Islam yaitu di atas yang lain. Kalau ternyata sekarang umat Islam di bawah yang lain, berarti Qurannya belum dipakai gitu. So, ngomong kiamat tidak akan ditolak oleh Gus Buku NU, oleh Muhammadiyah, oleh Persis, tidak akan ditolak. Saya sering dipinta memberikan ceramah di kalangan masyarakat yang sering disebut non aswaja, bukan ahli sunnah wal jamaah. Kita jangan sampai bangga dengan label ahli sunnah wal jamaah, merasa bahwa kita lebih dari orang lain, tapi buktinya kita di bawah orang lain. Subjektif itu, subjektif itu don, bukan yakin. Saya paling tidak senang
basa-basi yang tidak objektif. Karena bagaimanapun yang tidak objektif itu bohong. Kebohongan itu bobrok gitu. Paham? Terkenal yang mau jadi ulama. Terkenal tidak benar lagi itu. Di tasawuf itu pengamalan Al-Quran As-Sunnah secara paripurna. Orang lain merasa paling Quran Sunnah. Saya mau tanya, kelompok Anda Qurannya membahas tentang kebersihan kolbu tidak? Ya pasti membahas. Nah, kalau Qurannya itu berarti di dalamnya pasti ada tentang urusan kolbu. Berapa ratus kali dalam Al-Quran kalimat kolbu disebut. Fi qulubihim marad, fi qulubina gun. Ngomong kolbu. Harus diapakan kolbu? Pasti harus dibersihkan dari semua penyakit buruk. Membersihkannya tidak bisa sembarangan, harus pakai metode. Metode itu thariqah. Banyak kawan-kawan dari luar NU yang ikut belajar thariqah, ya. Dari Muhammadiyah belajar thariqah, dari Persis belajar thariqah, bahkan pengurus Persis belajar thariqah. Teman saya pengurus Persis nasional, jadi pengelola thariqah. Cek mana? Muncul cara aki, saya disebutnya aki di kalangan mereka. Mencari aki, mencari berpikir nanti. Susah ditonyok nanti belah mana nanyok. Cek saya, kudu jadi Gatot Kaca. Tadinya jawang tutuka, asup kaca di muka, diolah maka dina dadana ya belajar wisesa dengan kacana belajar musti tukur natap nangala celikna serta pengrungu. Belajar yang mentan, ditelo di belah mana dengan cek dalang gitu. Tapi gitu-gitu kan bisa dipikiran bener tuh. Kita harus tangguh, malah diri susah ditanya waktu di belah mana. Ayo, bangkitan. Ayo, ngasih Imam Mahdi gitu. Berarti kira unsurnya. Saya termasuk orang yang meyakini akan datang Imam Mahdi. Mari kita sambut, bukan nunggu dia datang lalu kita nyememble, bukan. Kita kerja, siapa tahu keburu mati sebelum datang Imam Mahdi. Kan terkepati kan keburu pakai. Gawe sebelum mati. Paham ya? Terima kasih nih anak-anak saya dari Lampung, Ustaz Irfan. MSY, S2 sekarang santri kita jadi dosen di JIN, dosen di banyak lah. Sok mararaju. Jadi tasawufnya lain tasawuf kayumbuh, yang tasawuf pewat, tapi tasawuf cerdas, tasawuf kia, tasawuf sejahtera, dan tasawuf banyak miskin. Kalau Anda mau lihat tuh, mau ada angka 40 pepek teh, harta mana bikin ke batur, kunaon tidak angka itu rupanya itu bukan beres lah, balang siapa tuh? Lain tasawuf tuh miskin. Beda sih antara rayot juga saya beda. Nu disebut tasawuf itu berupa langsak, ngaruh sakit Islam tuh. Hati-hati kita banyak dicekok pemikiran begitu. Sehingga kalau ngajak orang, ayo orang tasawuf, saya belum waktunya. Kenapa? Saya masih senang dunia, saya masih pengen punya rumah, saya masih pengen punya usaha. Memangnya tasawuf katanya nggak boleh itu, nggak boleh. Coba bilang. Cari dalam Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas ayat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tamliku dunya. Wahai orang yang beriman, kamu tidak boleh memiliki dunia. Surat apa? Ayat berapa? Saya minta bukti. Ayat oke, wala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu oleh dunia, kan sudah saya bahas. Boga dunia bari teu katipu, boga dunia tapi katipu, teu boga dunia bari teu katipu, teu boga dunia bari katipu. Milih mana? Itu tasawuf, Bro.
boga bari mungkat itu tasawuf itu. Karena mah boga pabrik nu gede teh orang muslim ahli tasawuf. Boga pabrik gede, gimana boga pabrik gede muslim ke lain, Islam bagian gede komunis jadi sampah. Tukang aja kiri ada. Ya, di satu pihak saya bersyukurlah ada lapangan kerja, di lain pihak saya prihatin. Baik. Alhamdulillah kalihi sallallahu lihatlah hadis sahih. Rasulullah bersabda, "Faman kana hijratuhu ila Allah Rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa Rasulih." Aktivitas orang hijrah itu aktivitas, jangan hijrah cuma pindah tempat aja. Aktivitas seseorang kalau memang dalam kalbunya diniatkan ingin kepada Allah dan Rasul, maka pasti aktivitasnya akan tembus kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrahnya aktivitasnya untuk dunia, maka yang tercapai hanya duniawi. Atau tujuannya adalah perempuan. Apa beri awalnya yang kiruha di atas apa juga menang awal menang. Fahijratuhu ila ma hajara. Maka aktivitasnya tergantung apa tujuan dia. Paham? Kalau alaihi wasallam fahijratuhu ila ma hajara wa tadabbar hadzal amr in kunta ta'lamu min wassalam. Selanjutnya apa? La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Sudah masuk sekarang kepada 43 bicara soal pertemanan. Yang namanya manusia pasti punya teman. Namanya makhluk sosial. Pasti punya teman. Hati-hati berteman. Sebab teman itu sangat mempengaruhi. Man tasabbaha biqaumin wa minhum. Orang tasabbuh menyerupai orang lain, makanya terbawa oleh orang itu. Bagaimana cara mencari teman, apalagi guru ya? Atashab lain hidup halu. Hati-hati berteman, jangan harap sampai bersuhbah. Suhbah itu teman dekat ya, yang merasa saling memiliki. Sering kita mengucapnya bersahabat, ya tidak apa-apa lah. Tapi sadari, kalau Anda bicara begitu di level internasional, Anda pasti malu. Betul, sahabat. Sahabat adalah jamak daripada sohib. Orangnya sahabat. Kalau sifat hubungannya itu adalah suhbah. Coba kita luruskan ke itu. Apa katanya? Beliau adalah sohib saya, karena saya dengan beliau bersuhbah. Kita bahasa mengerakan. Saya dengan beliau bersahabat dulu itu. Sahabat perang banyak. Coba ngomong mulai saya dengan jiwa bersuhbah. Saya sohib dia. Dia sohib saya. Coba ngomong. Halus abisan orang teh nyeun pulau, aya pulau kosong yang kampungannya bahasana bener ke kakare rada steril kan. Ngaran kieu mah gaul kene. Jadi urang ka bodoh wae keur mah bodoh. Ya. Bahasa di kita ini masyaallah banyak terus. Banyak terus. Jangan berteman dengan orang yang tingkah lakunya tidak mendorong kita untuk menjadi orang lebih baik. Orang yang ketawa sholat, orang mulai ulama, mulai ustaz, buat apa? Biasa-biasa aja. Selatan cicing we, gapeh yuk. Dengan orang terudut banci ada. Banci gunanya. Kali-kali minum apa menghangatkan badan. Dahar tong jeung pina wae jeung gabus sekali-kali. Apa maksudnya? Tong ka pamajikan wae tuh. Teu peuleum lah tah wae mah.
Manusia itu sekali-kali gabus. Di Indonesia perzinahan itu dianggap vitamin. Hati-hati, jangan berteman dengan orang yang tidak mendorong diri kita. Wala yadulluka 'ala Allah maghala qalu. Dan omong-omongannya tidak memberikan arahan kepada yang baik. Kesalahan kita harus disepakati. Coba kota ketika cara tadi ini harus. Rupama kan kunta musian faroka bisa namin kasubatu ilaman huwa kasubatu minka. Rupama kunta terkadang ayo mani kita musian. Sebenarnya kamu itu orang yang tidak baik. Faroka bisa namin kasubatu. Saudaramu bukannya mengingatkan bahwa kamu itu jelek, tapi justru dia menganggap kamu yang sedang jelek itu yang bagus. Bahkan dibanding-banding dengan orang yang lebih jelek. Paham tak maksudnya? Hati-hati, teman kita, teman dalam arti luas. Teman kita itu kadang, kalau teman kita itu orang jelek, begitu kita melakukan kejelekan dia sebut nggak apa-apa, cuma segitu kok. Lihat orang lain lebih jahat, orang lain membunuh segala macam. Situ baru gitu aja. Kungsilin, gitu lah. Pengalaman biasa kan lagi. Pernah kita punya teman, saya pernah beberapa kali punya teman yang jelek. Dulu di satu pesantren, saya masih sekolah aliyah dulu. Oleh guru dianggap santri yang soleh. Sehingga kalau ada anak-anak yang bandel, pasti diserahkan ke saya dulu. Tahu-tahu saya ke bawah bandel. Waduh, seberapa kali tampilin guru. Gara-gara waktu ke masjid dia ngajak molok. Ke pondok bawa tik rekor. Orang lain lagi di masjid dia nyetel musik. Dari situlah saya ada manfaatnya, saya jadi bisa nyanyi saya. Ada manfaat dari gitu dia mah. Tapi kurang kuat takdir, saya mungkin tidak jadi ulama. Hampir bahaya itu. Nah itu contoh. Ya, rupama kunta musian, terkadang kita itu sedang tidak baik. Saudara kita, teman kita, aroka bisa minka suhbatu ila man huwa ashabu minka. Maka teman kita mengatakan bahwa kita itu baik-baik saja. Bahkan dia mengatakan orang lain lebih rusak daripada kita. Itu tidak terasa turun itu. Kebaikan jadi turun ke bawah itu aja. Hati-hati dalam berteman. Carilah teman yang kira-kira lebih mendorong kita, lebih memajukan kita di dalam upaya peningkatan kemampuan. Apakah itu kemampuan makrifat, kemampuan ilmu, kemampuan ekonomi, kemampuan dan dalam segala bidang. Maka amal barusan kau dijahit. Amal manusia, amal jelema itu jadi pakai bahasa Indonesia pendidik. Omongan saya sudah sedang dirilai oleh NU online PBNU ke seluruh Indonesia ini. Jadi sebenarnya sambil ngomong para pemirsa NU online mana-mana ini sedang itu dirilai ke seluruh PW dan PC. Masya Allah, saya tidak menduga bahwa saya diposisikan bersama 6 tokoh utama di PBNU
Profesor Yusiro, bagi ketua umum, bahayai doktor dari Isya Mahfud, doakan atau kita SCG kan. Sekolah berada saya kemarin akan mencari honoris causa dulu lah, supaya boga gelar doktor gitu, dokter HC inherit the pitch, HD. Pas saya memerlukan itu, pas pemerintah meningkatkan kontrol terhadap pemberian gelar-gelar, ya nggak apa-apa lah, lalu pemerintah meningkatkan. Baik, mafal amalun, tidak pernah ada amal yang dinilai kecil gitu. Baroza min qalbin zahid, yang amalan itu keluarnya dari kolbu yang zahid, yang zuhud. Apa? Awas, sering diartikan zuhud itu tapak itu miskin, bukan. Zuhud itu yang terkontrol, lepas dari penyakit-penyakit. Sebenarnya amal itu sedikit, umpamanya cuma apa? Cuma membuang bahaya dari jalan sedikit. Di jalan ada duri, di jalan ada becek, lalu kita buang beceknya. Terkesan kecil amal itu, tapi kolbunya zahid zuhud, dah yang dipuji jelema, dah yang diberi imbalan, ikhlas karena Allah. Walaupun kecil, tembus kepada Allah. Kalau amal sudah datangnya ke Allah, karena Allah Maha Kaya, selalu dilipat gandakan pahalanya. Kita pentingnya zuhud, ya, atas juhud jangan, atas juhud jangan. Hayang zuhud ke? Encan zuhudnya. Kalau menurut saya sudah mulai dirintis zuhud, saudara. Kalau saudara tidak zuhud, jadi koruptor atau zuhud. Beniku hayang roboh harta pada di tengah harta itu keduk. Tidak zuhud. Saya kira bapak-bapak termasuk kelompok zahidi. Saya dari cepat dah. Perasaan makin aja. Punya harta diberi oleh Allah, lalu sebahagian diberikan untuk kepentingan agama, tidak hanya dimanfaatkan oleh diri sendiri. Itu unsur zuhud itu. Kadangnya ngarjan zuhud deh. Tapi akan zuhud mana kita aja. Mana nujuhud mana tinggali baju nabutut, di mana butut. Balik deui kata sok balangsang. Rusak. Hati-hati mengerti zuhud. Zuhud bukan miskin. Zuhud adalah kalbu yang tangguh, kalbu yang tidak berpenyakit, kalbu yang sudah kebal daripada gangguan-gangguan kalbu. Itu zuhud. Apakah semua orang malam ini sedang ikut pengajian? Tidak. Batul mukul arulin, nonton TV, ngobrol tepararuhu, orang lagi jadi zuhud itu. Dayak ngamalkan kesolehan lah zuhud itu. Orang yang mengamalkan amalan-amalan yang soleh itu zuhud. Ya. Jangan artikan zuhud itu miskin. Kalau zuhud itu miskin berarti orang-orang yang banyak hartanya tidak zuhud. Padahal lu beda sodakohna nu bawa harta. Dan lu miskin pada kumaha beda sodakoh. Gitunya ayatnya sampai baca sana anak besok. Ya. Wala kasur amalun barista min qalbin itu. Dan sebesar apapun amal, ibadah ritual kah, ibadah sosial kah, seseorang tidak akan bisa besar selama qalbunya rohib. Rohib yang dimaksud adalah kita tersuhud. Amalan kah yang dipuja jelma, yang disanjung jelma, yang diberi imbalan ke jelma, muamalah ke amal kita mah petot segala gitu. Tidak akan bisa besar
amal kalau tanpa syukur. Jadi bicara Islam jangan disempitkan hanya kepada satu bidang. Ya. Ayo lakukanlah di ranah masing-masing, sesuai kemampuan masing-masing, lakukan kebaikan. Itu jihad itu. Ya. Bukan begini, yang berjuang hanya seorang, yang lain menonton. Bukan. Semua wajib berjuang, semua punya lahan jual. Man lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Yang punya harta dengan harta, yang punya ilmu dengan ilmu, yang punya wibawa dengan wibawa, yang punya kekuatan dengan kekuatan. Istilah saya, kalau seperti main bola, yang bagus kaki kanan, striker kanan, kaki kiri, striker kiri. Bagus lari, jadi gelandang. Tembakan jauh, jadi back kamu. Jangan di depan, kalau di depan lewat terus nembaknya nanti. Yang bagus tangannya jadi kiper. Kaki tidak bagus, tangan tidak bagus, surak di sisi jalur. Jadi supporter. Kan semuanya tahan itu. Yunus jalur maruf liman silati. Itu pemimpin itu. Jangan jadi pemimpin yang dipergunakan baik dan dislike. Hanya senang tidak senang. Yang disenangi ke dia, yang tidak disenangi keluar. Oh itu pemimpin gagal itu. Diktator otoriter. Bukan yang benar, yang benar. Patokannya kebenaran. Bukan kesenangan. Hati-hati, kontrol diri. Saya juga nggak tahu nih, jadi pemimpin tim bener katanya. Terserah orang lain. Tapi ini kali dipilih 5 mau bener-bener. Buktinya dipilih lagi sih untuk kedua kali. Walaupun ada kelompok yang tidak senang, jangan terlalu berambisi ingin disebut baik oleh semua orang, Pak. Ini kata kunci. Kadang-kadang kita putus asa karena ada pihak yang tidak senang pada kita. Kita ingin semuanya senang pada kita. Sulit, Pak. Sulit. Ada aja. Kullu dzi nikmatin mahsud. Setiap yang punya kelebihan pasti didengki. Itu sudah jadi hukum alam itu. Setiap yang punya kelebihan pasti ada yang dengki. Kepada kiai sesama kiai. Kepada pengusaha bisa jadi sesama pengusaha. Kepada politikus sesama politikus. Gitu ya. Tang hayang-hayang teh. Lamun hayang kau anu dengki cek anake coba cicing di hiji pulau sorangan. Aya deui nu dengki jin na dirinya amukeun. Lah, mending enak hidup malah. Hidup manis saja lah. Bagaikan bawa mobil di jalan raya gitu aja. Kita lurus, orang lain mau nabrak, orang nongolok gitu ya. Orang lain kadang kalau itu ganjangan, orang lurus gitu aja. Jadi, karena kalau ingin senang menurut emosi, kita tidak akan menemukan tempat yang menyenangkan. Sudah disebut di sini, la tastakribil aqdar madum tapi hazihidar. Jangan kau anggap menunggu-nunggu. Jangan terlalu berambisi. Tidak ada kejelekan selama ada diamnya di dunia. Dunia makanya campur aduk. Dunia. Ya. Ayah manfaat? Tambah wawasan? Tambah semangat? Tambah dua. Tambah wawasan, tambah semangat. Tujuan mengaji itu kan itu. Yang nanti akan meningkat pengamatan. Upayakan diri sendiri, upayakan keluarga, upayakan lingkungan. Terus menambah kemampuan, tingkatkan daya. Khairun nas anfa'uhum. Jadilah manusia yang dirasakan manfaat oleh orang lain. Alhamdulillah ya jelema ieu teh manfaat. Manakala engkau lahir, engkau menangis, orang lain tersenyum. Alhamdulillah si anu melahirkan seorang anak. Tapi kalau mati jangan sampai sama dengan lahir. Kamu menangis, orang lain tersenyum. Kenapa menangis? Calon neraka, batur seri. Alhamdulillah, paeh sih eta teh. Awet hayam teh. Paeh sih eta mah anak batur mau darogo. Paeh sih eta mah. Justru sebaliknya. Kita yang harus tersenyum, orang lain menangis. Tersenyum ke
karena dijemput malaikat untuk ditandu masuk surga. Orang lain menangis, saha mereka bahas nikah, saha anu rek ngagerakkeun masyarakat kana ibadah, saha anu rek nanjurkeun agama, saha anu rek urus negara. Oh si eta mah itu tanda-tanda orang yang manfaat bagi orang lain. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Husnul amal, nah tadi itu husnul amal. Baiknya amalan merupakan natijah apa itu buah daripada baiknya sikap. Sikap seseorang baik, maka amalannya akan baik. Wa husnul amal minat tahqiq fi maqamatil insan. Sikap-sikap yang baik adalah buah daripada tahqiq. Tahqiq objektivitas tadi. Tahqiq sebuah amalan yang dilatar belakangi oleh pemikirannya yang benar. Istilah saya syar'i prosedural. Kalau untuk Indonesia, syar'i prosedural. Syar'i cocok dengan agama, tanyakan pada ahlinya. Kalau Anda bukan ahli, prosedural, tanyakan pada ahli tata negara. Yang saya ambil ini syarat. Termasuk saya belajar memimpin penegakan syariat Islam. Syar'i memang kita agama, prosedural memang kayak negara. Silakan agama yang lain menegakkan agama mereka untuk mentakwakan kelompoknya, gitu aja. Di Indonesia manusia syariat Indonesia bukan milik satu kelompok, bukan milik satu agama, tapi milik bersama. Wa husnul awal min at-tahqiq fi maqamatil insan. Awas, bukan insan mengeluarkan air mani. Insan positioning. Hayang maca syarah halaman 45. Qultu yaqul al-amalul qalil min az-zahid laysa biqalil. Dan saya fikir mau imannya, mau Syekh Jaruki. Orang umum. Syarah yang umum halaman berapa itu? Bantu. Berapa? 39. Kemana? Syarah yang tengah ya. Maqal amalun barusan min qalbin zahidin wala kasar amalun barusan min qalbin ragibin. Maqadirul amal, ukuran amal-amalan ala hasbi qulubil ummah. Diukur bagaimana keadaan qalbunya. Fama sadara anil zahidin, sesuatu yang keluar dari orang-orang yang level zuhud, awas, level zuhud harus pakai definisi yang jelas. Sering-sering kita kalau ngomong level zuhud, tuh mereka kabul dari wae. Apa zuhud tadi? Orang-orang yang melakukan amal-amalan yang soleh. Bapak-bapak, ada unsur zuhudnya? Cintari? Sion, aku zuhud. Jadi kepala rokis. Mohon izin pengesat di PBNU saya sering ngomong ini rokis. Maksudnya untuk membuktikan legalitas bahwa saya legal bisa begitu. Yang susulumputan. Batuk mungun ngadengi, dengi yang mendek dengi itu. Nah ayo itu batu. Sah. Nabi Ayub tuh, Nabi Ibrahim. Ayo dongeng. Melakukan amal-amalannya terkontrol. Kalau kita yang disebutkan zuhud sama sekali tidak ada dosa, wah repot Pak, mau tulus. Zahidin di dunia min amalin taatin wa in kana qalilan bil hissi, walaupun kelihatannya kecil, pohon katsir ala taki. Wa ma sarara min ar-raqibin, sesuatu yang keluar daripada orang-orang raqibin pihak Rabbah, jelema-jelema anu
kelompok tamak, kelompok yang tidak berpikir manfaat untuk akhirat, hanya ingin pragmatis, ingin dirasakan hasil sekarang. Min amalin birrin wa in kana katsiran bilisi wa qalil ala tahki wa dzalika li az-zahidin salimu min al-afat. Ya, sudah ngomong tadi kan. Sebab orang yang zuhud akan jauh daripada kerusakan-kerusakan. Jadi zuhud deh, ngajaga diri gitu kan zuhud. Zuhud teh ngajaga diri. Ieu dosa entong, ieu baik lakukeun, kitu zuhud teh. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu sudah melaksanakan amal-amalan yang baik? Apakah bapak-bapak, ibu-ibu sudah menjauhi amal yang buruk? Begitu tasawuf tawaduk teuing. Abdi mah teu aya kasayaan sama sekali. Kubur nikmat gitu mah. Kayak kaokot mah gitu mah. Zuhud lain gitu mah. Overacting. Jangan terlalu begitu. Nanti kita jadi tidak confident, tidak percaya diri kita itu. Ini dianggap bisa hadea. Nepak teuing ada aing penghadea entong. Tawaduk itu diberi kasayaan itu entong. Siksa. Oh jadi kieu ngaji hikam isi uang mah, maka dia urang atuh ngajina. Siga-siga kieu nu bener mah nya. Ya. Tah gitu ngomong. Syukur ka Gusti. Nasyukuruka ya Rabbi. Oh, beritaufiki ka. Alaya. Fito'an. Kami ucapkan syukur kepada Engkau ya Allah karena Engkau telah memberi taufik kepada kami untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Terima kasih ya Allah. Saya ditakdirkan untuk bisa melaksanakan sholat. Walaupun sholat kami kualitasnya belum tentu baik menurutmu, yang jelas dibanding dengan yang tidak sholat, kami sudah lebih baik daripada mereka. Itu kan kamu. Jika Allah benar sholat tak. Ulang sholat Allah wae, mana itu sampai benar sholat tak gitu. Sholat tuh kuring beri. Punten ya, rata-rata didikan pesantren, pendidikan tawadunya tidak diberi batas. Kudu anak. Yang disebutkan tawadu itu ngaku panghanapna di hadapan Allah. Adapun bergaul dengan manusia, hormati kelebihan orang lain. Sadari kelebihan diri sendiri, sadari kekurangan diri. Hormati kelebihan orang, ketahui kelemahan orang. Tapi bukan untuk menjatuhkan orang, untuk supaya enak saling tutupi. Bola bisa masuk ke gawang lawan, itu karena kita bisa tahu kelebihan dia, oper kepada dia, kita tahu kelemahan dia, jangan oper ke sebelah kiri, karena dia akan lemah di sisi itu. Harus mengetahui juga kelemahan teman. Ya, lain ngorek-ngorek tujuannya menjatuhkan, tapi untuk enak dalam permainan, persubahan, dalam kebersamaan. Tapi benar itu Pak Haji Hamid ngomong gitu kan. Jadi ada kawan-kawan saya yang orang-orang pintar ini banyak orang pintar Pak, banyak sarjana S2, ada yang doktor, dan lain-lain. Makasih. Ya, aduh, nikmat kan hikam tegening gitu ya. Hikam teh ngeuyeum we, ngelup we terus. Tidak bertunggu mana. Kurang tidak tungkul wae. Kita sah cuma ketungkul wae. Nengang we komo rek ngalak-alak tungkul wae. Arek kalak-kalak tapi mana tungkul wae. Tungkul namanya kudu ngapung kedoheureun ka apa? Matulus-tulus. Kau teh kudu nengang. Arek kalak-kalak. La tatrukil dzikra itu bukan. Husnul amal sudah. Nah ini sudah masuk ke dzikir. Halaman 40 ini. Sekarang sampai hari ini kita masih simpang siur pengetahuan masyarakat tentang zikir. Banyak orang yang karena sudah pernah bisa baca-bacaan merasa sudah bisa zikir. Banyak juga orang yang belum tahu zikir yang sebenarnya. Sehingga banyak juga orang yang menyalah-nyalahkan zikir.
Petanya harus dibaca. Petanya harus dibaca. Setelah petanya dibaca, keadaannya dibaca, fenomenanya dibaca, lalu bagaimana arah yang sebenarnya? Kepada masyarakat yang sudah suka berzikir, ketahuilah mahwa zikru, apa zikir itu. Saya baru tahu definisi zikir dari kitab Al-Azkar li Sayyid Syekh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Imam Nawawi mendefinisikan zikir kullu syai'in, kullu amalin yuwassilu liridhoillahi bahwa zikru. Oh, begitu. Setiap amal, apakah dia baca-bacaan atau tingkah laku yang arahnya menuju ridho Allah, itu zikir. Oh, ini maka definisi mau kieu. Bersama kurang murid di sebuah perguruan tarekat, kita hanya menganggap yang disebut zikir benar hanya amalan kelompok kita aja. Itu namanya fanatik buta. Orang yang berpikir seperti itu akan banyak musuh, sebab menyalah-nyalahkan orang lain. Jadi, kalau ada orang yang menjelek-jelekan tarekat, menyalah-nyalahkan tarekat, saya sebelum meluruskan dia, saya suka koreksi dulu. Dia tidak senang kepada tarekat karena apa? Bisa jadi dia melihat banyak mubalik tarekat atau pengamal tarekat yang eksklusif, yang mengaku dirinya paling benar, gurunya paling benar, merendahkan orang lain. Pantas atau tidak sebenarnya? Tarekatnya nggak benar, sikap maneh tidak sebenarnya. Saya tahu itu. Saya datang ke beberapa daerah yang terjadi konflik antara tarekat luar tarekat. Lalu saya mencoba menyampaikan pemikiran saya di situ. Cair. Mohon maaf, saya sebut aja lah daerahnya. Kan ada nasi, ada oke. Ayah mana ada? Tuh, sini. Jadi ujuk. Kasih. Rumah nyaman mana saya? Ini salah seorang anak saya. Jadi santri Pajajar rumah partai Nabi Ruh bertok. Anu di Golkar, anu di P3, anu di